Kalau ngomongin Joteng ya seperti ini gitu, obrolannya nyantai, tamu-tamunya luar biasa, dan mungkin sisi lain yang kita tidak tahu dari tamu-tamu yang hadir, kita akan lebih banyak tahu. Dan masih bersama dengan Bapak Sri Purnomo yang hari ini sudah hadir, sibuknya luar biasa hadir, kita bersyukur, alhamdulillah, gitu ya kan? Ya. Kita sama-sama ya Pak ya, begitu. Ya, oke. Yang penting satu nih Pak, kalau hari ini kesibukannya cukup banyak, olahraga juga sering dilakukan begitu. Bapak punya minuman favorit nggak Pak? Saya minuman favorit, Mas, air mineral, Mas. Air mineral, Ya, saya sejak kecil itu, ketika orang dulu minum teh, saya tuh selalu minumnya air putih. Lebih sehat gitu ya? Memang dulu saya nggak tahu, saya tuh dulu nggak bisa minum teh, nggak bisa. Minum kopi ya baru akhir-akhir ini. Jadi ya selalu kalau minum di mana-mana, dulu bahasanya wedang jarang. Wedang jarang itu air putih yang direbus sampai mendidih itu. Itu kan gitu. Iya. Sama itu nggak pakai gula, nggak pakai gula juga nggak bisa. Oke. Mungkin ini menjadi rahasia Bapak ya, bisa lari 1 jam tidak berhenti karena minumnya air putih. Ya, kalau kita bicara lari, itu 1 jam itu ya saya coba 1,5 jam bisa. Saya kalau sekarang lari itu 10 kilo, 12 kilo gitu, Mas. Ya. Makanya program Sleman itu ada nih, lari 10 kilo Bapak ikut. Oh ya, maka kami kalau di Sleman itu kan kebetulan kalau nggak ada COVID ya, betul nih. Kita ada Mandiri Maraton. Betul. Itu mestinya dulu akan dilaksanakan 29 Maret, tapi karena COVID ditunda. Itu ada 5 kilo, 10 kilo, ada kemudian 21 kilo, ada 42 kilo. Ya, kemudian ada Sleman Temperland. Yang juga dari Banyunibo itu antara Candi Satu dengan yang lain kami ngambil separuh. Karena kalau penuh itu sekitar 24 kilo, saya ngambil yang separuhnya. Tapi naik turun bukit lewat candi-candi itu asik sekali itu. Luar biasa. Itu udah berapa kali Bapak Nonsewu untuk yang ini? Ya, dari pertama kami ikut terus. Cuma ini karena akan dilanggarakan kemarin aja langgaran 2020 tidak dapat izin dari kepolisian karena memang masih COVID-nya masih menjalar. Besok ketika COVID-nya tidak ada, yang ikut pertama kali daftar Bapak. Oh ya. Kemudian di lereng Merapi ada Vulkanora. Ya, itu kita bagian-bagian itu menjadi destinasi nasional yang mereka datang, destinasi yang kaitannya dengan hobi. Iya. Betul sekali. Dalam perjalanan hidup Bapak begitu, ada nggak Pak 5 hal? Ini big 5, 5 hal terbesar. Ini kalau diinget-inget Pak, nggak usah diinget aja, inget gitu. 5 hal saja, mau silakan. Ya, kalau kita bicara Sleman bisa, Sleman cerdas. Iya. Kemudian Sleman sehat. Sleman sehat? Ya. Kalau kemudian yang ketiga, saya istiqomah. Ya. Mengalir bisa aja. Gitu. Kemudian yang kelima ya laksanakan segala sesuatu dengan enjoy. Tuh, Bapak itu kayak gitu. Ya dulu pokoknya lakuin aja, hasilnya lihat nanti, tapi ada hasilnya juga kan, seperti hasilnya ada ya kan. Ini adalah hal yang kita dapatkan, big 5 begitu. Sleman ini milenialnya banyak banget loh Pak. Betul. Bener, milenialnya dibandingkan Jogja itu, kalau kita bilang Sleman itu milenialnya banyak banget. Teman-teman yang sekarang UMKM bahkan kita kemarin sempat lihat itu banyak yang masih anak muda yang mereka sekarang mulai mengembangkan, entah itu apa bisnisnya, mereka mengembangkan gitu. Sebagai seorang bapak, ini bapaknya Sleman, ini lama sekali gitu. Pesan buat kami apa sih Pak? Ya, kami pesan pada warga masyarakat Sleman, para milenial, silahkan Anda berani mencoba. Ya, dengan berani mencoba nanti Anda akan bisa menemukan hasilnya. Ya, jangan takut gagal. Ketika kita gagal pertama itu bagian dari evaluasi yang harus kita evaluasi. Nanti kita andai kata gagal hari kedua, jangan putus asa, nanti yang ketiga akan sukses. Itu kan begitu. Bapak udah nyoba soalnya, ada hasilnya begitu. Jadi saya kan senang coba-coba. Saya selama ini saya juga eksperimen. Ketika saya membuat perikanan, saya hitung betul modal bibit berapa, kemudian modal makan berapa, kurun waktu berapa, dijual hasilnya berapa. Ini saya catatannya rapi Mas. Ini Bapak itu memang perikarannya jalan gitu, jalan di pendopo rumah dinas. Kami di rumah dinas kami itu kami manfaatkan Mas. Kami kan kebetulan dipinjami rumah dinas yang arealnya luas sekali. Kalau kita lihat saja kita kurang syukur nikmat. Justru kita syukur nikmat adalah ketika kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kita buat kegiatan, untuk kita buat eksperimen, untuk buat kita pendidikan kan gitu. Tapi kenapa ikan sih Pak? Saya ada ikan, saya juga ada
sekarang sedang mencoba mengembangkan tanaman buah-buahan. Oh, buah-buahan. Ya, ini sekarang sedang mengembangkan sekecil-kecil gini, yaitu jahe baru kita buat. Nanti masih kalau bisa lihat kami jahe di bagor-bagor itu nanti kan bisa lihat. Ya, itu jadi orang tidak punya lahan bisa untuk bisa praktekkan dengan sedikit modal, nanti ditunggu ditelateni dengan ilmu sedikit, nanti akan bisa hasil. Tuh. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha murah. Ketika hambanya itu mau berusaha, mereka akan diberi hasil. Tuh, tip dari Bapak. Oke. Pak, ini kan TV kita ini bisa dinikmati seluruh Indonesia. Iya. Karena digital begitu, Pak. Betul. Ini rekomendasi dari Bapak nih. Iya. Seorang Bapak Sleman begitu. 5 destinasi wisata di Sleman, rekomendasi dari Bapak. Ya, pertama Breksi. Breksi. Nah, ini gini. Kemudian yang kedua adalah untuk rangkaian dari Sleman Temperan itu candi-candi yang ada di Kabupaten Sleman. Sorry, Pak, kalau Sleman itu candinya ada berapa aja? Kita mengarang buku Sleman Kota 1000 Candi. Artinya ya Kota 1000 Candi artinya karena candi di Kabupaten Sleman banyak sekali. Kemudian Candi Prambanan itu sangat favorit sekali. Tahun 2019 dia dikunjungi 2.400.000 pengunjung. Ya, itu kemudian itu yang berikutnya adalah bisa Kaliurang. Ya, Kaliurang itu kemudian juga bisa rekomendasi yang berikutnya adalah di Lavator, yaitu dengan menggunakan jeep. Itu bisa. Kemudian Sleman Barat kita juga ada di sana yang dikembangkan oleh Bu Muriati Sudibyo, yaitu di sana ada studi alam. Itu bagian-bagian dari pintu masuk nanti bandara Yogyakarta International itu airport. Iya, di barat. Sekali. Ini luar biasa banget. 2 periode yang cukup mengesankan. Walaupun saya bukan Sleman, Pak, saya Jogja, tapi secara saya perhatikan begitu sangat-sangat mengesankan begitu. Ada nggak, Pak, ucapan terima kasih buat warga Sleman? Jadi saya ini di akhir-akhir saya menjabat sebagai Bupati Sleman, saya nanti akan menyerahkan jabatan kami pada tanggal 17 Februari insya Allah 2021. Saya selama 15 tahun mengabdi di Kabupaten Sleman untuk mendampingi warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Sudah banyak hal-hal yang kita hasilkan, tetapi juga saya paham kami sebagai manusia biasa mungkin di sana sini masih ada kekurangan, ada kekurangan, ada kesalahan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf khususnya kepada warga masyarakat Sleman, dan terima kasihnya selama ini kami sudah didukung semuanya oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Sleman, sehingga keberhasilan dari Kabupaten Sleman bukan ditentukan oleh sosok Sri Purnomo sebagai Bupati Sleman, tetapi karena kebersamaan antara Bupati dengan OPD organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman sampai di tingkat Kapanewon dan Kalurahan yang didukung sepenuhnya oleh dunia industri, dunia usaha, warga masyarakat di Kabupaten Sleman, sehingga Sleman bisa maju berkembang dengan pesat. Wow, luar biasa sekali, ya kan? Matur nuwun, itu yang mungkin terucapkan. Terima kasih Pak untuk dedikasinya yang luar biasa. Begitu. Nanti tinggal Ibu akan melanjutkan program-programnya. Mudah-mudahan nanti sepeninggal kami yang lanjutkan, kebetulan dilanjutkan oleh istri saya, Bu Kustini Purnomo. Beliau nanti bisa mengembangkan yang jauh lebih bagus dibandingkan apa yang telah kami laksanakan. Ya kan, jadi dilanjutkan lagi, jadi yang belum sempurna jadi sempurna sekali seperti itu. Iya, begitu. Ya. Bapak ini sibuk sekali, jadi untuk hari ini mungkin kita sudah menyita waktu yang cukup di Joteng. Pak, saya aturkan matur nuwun sangat. Sama-sama Mas Anang. Sehat selalu ke Bapak, ke Ibu, putra putrinya juga seperti itu. Cepat mantu juga, Pak. Iya, itu aja. Gitu kan, jadi tunggu-tunggu kan harapannya begitu. Dan pastikan besok kita ada PR nih. Ibu gantian nanti yang datang ke Saga JTV kita ya. Kita ada PR ya gitu. Semoga nanti Ibu bisa datang ke Saga JTV. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi begitu. Karena beliaunya juga tadi Bapak menyampaikan waktunya itu kadang-kadang nggak kawin gitu loh, nggak nyambung gitu loh. Nah ini dia, Bapak datang sendiri ya. Matur nuwun sekali lagi. Dan jangan lupa kita tunggu episode berikutnya karena kita punya tamu-tamu yang luar biasa yang tentunya akan kita kulik-kulik sisi lain dari beliau tentunya seperti itu. Dan tetap bersama kami di Joteng Mojok Temriki Saga JTV Warna Baru Keluarga Jogja. Saya Anang Ninong Ninggung, matur nuwun. Wassalamualaikum and parem.